Halo semua dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kelihatannya tuh bertolak belakang banget. Di satu sisi ada dunia filsafat yang abstrak yang ngajak kita mikir dalam. Di sisi lain ada dunia modern kita yang serba praktis, serba cepat dan nuntut hasil nyata. Keduanya tuh kayak minyak dan air kan? Tapi apa benar begitu? Coba deh bayangin. Di tengah-tengah kesibukan kita ngejar target, KPI, dan semua tuntutan yang serba instan, ngapain sih kita repot-repot mikirin hal-hal abstrak kayak filsafat? Apa gunanya? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Dan justru dari sinilah kita akan mulai petualangan kita hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari konfliknya dulu, terus kita bongkar apa itu ilusi praktis, kita lihat senjata rahasia filsafat, kita sambungin ke masalah-masalah zaman sekarang, dan terakhir, kita bangun lagi pemahaman baru tentang apa itu kepraktisan yang sejati. Baik, mari kita mulai dengan ronde pertamanya. Di sudut satu, kita punya dunia praktis, yang maunya serba cepat, serba efisien, serba terukur. Di sudut lainnya, kita punya filsafat, yang justru ngajak kita buat stop dulu, tarik napas, dan merenung. Kelihatannya sih mustahil banget ya buat didamaikan. Ya kan, ini pandangan yang umum banget kita dengar. Filsafat itu sering banget dicap sebagai kegiatan yang nggak menghasilkan uang, terlalu ngawang-ngawang, dan jauh banget dari urusan dunia nyata. Filsafat itu dianggap kemewahan, bukan kebutuhan. Mungkin cuma hobi buat orang-orang yang punya banyak waktu luang. Sekarang, gimana kalau coba kita putar balik cara pandangnya? Gimana kalau definisi praktis yang selama ini kita anut itu sebenarnya cuma ilusi? Gimana kalau semua kesibukan kita yang katanya praktis itu justru mirip kayak orang lari kenceng banget tapi tanpa kompas penunjuk arah? Nah, disinilah kuncinya. Seperti yang diungkapkan filsuf Bertrand Russell. Gini, nilai filsafat itu bukan soal ngasih kita jawaban yang pasti dan saklek. Bukan. Tapi nilainya itu ada di kemampuannya buat membongkar cara kita berpikir, membebaskan kita dari asumsi-asumsi dan kebiasaan berpikir yang selama ini mungkin malah membatasi kita. Analogi ini tuh ngena banget. Kita mungkin bisa bergerak super cepat, centang semua daftar pekerjaan kita, bikin keputusan yang efisien dari menit ke menit. Tapi kalau kita nggak pernah berhenti sejenak buat nanya, sebenarnya kita ini mau kemana? Kecepatan itu jadi nggak ada artinya. Kita cuma lari di tempat. Atau lebih parahnya lagi, kita lari kenceng banget ke arah jurang. Nah, ini dia perbedaannya kalau kita jejerin. Di kiri, kita lihat aktivitas yang sibuk, yang heboh, tapi nggak ada arahnya. Di kanan, kita lihat pergerakan yang terarah, punya tujuan, punya makna. Intinya begini, filsafat itu adalah kompas yang ngasih arah pada kecepatan kita. Oke, ini membawa kita ke aset paling dahsyat yang ditawarin filsafat, kekuatan untuk bertanya. Bukan sembarang bertanya, tapi bertanya mengapa. Yuk kita gali lebih dalam. Coba deh kita renungkan sejenak. Berapa banyak sih dari rutinitas harian kita yang kita jalani di mode autopilot? Bangun, kerja, pulang, tidur, ulang lagi. Nah, filsafat itu kayak alarm yang ngebangunin kita. Ngajak kita buat berhenti, ambil jarak, dan bertanya lagi. Apa sih makna di balik semua ini? Nilai apa yang sebenarnya lagi kita kejar? Dan jangan salah ya, di dunia bisnis, politik, bahkan teknologi, kemampuan untuk bertanya ini bukan kelemahan. Justru sebaliknya, ini adalah aset strategis yang luar biasa. Orang-orang yang berani mempertanyakan asumsi lama, merekalah yang menciptakan inovasi. Pemimpin yang hebat, kebijakan yang adil, itu semua lahir dari keberanian untuk bertanya, kenapa harus begini? Dan bisa nggak sih kita bikin lebih baik? Oke, ini mungkin masih kedengaran agak teoretis. Sekarang, ayo kita tarik ke dunia nyata. Gimana relevansinya dengan krisis-krisis besar yang lagi kita hadapi sekarang? Coba deh, kita lihat tantangan terbesar zaman kita. Ada kecerdasan buatan atau AI yang makin canggih. Ada krisis iklim yang makin nyata, ketimpangan sosial yang makin lebar, sampai polarisasi politik yang makin panas. Ini bukan masalah-masalah kecil loh, ini tantangan raksasa yang ada di depan kita semua. Tentu saja jawabannya tidak. Kita bisa aja menciptakan AI paling canggih di dunia, tapi kita butuh filsafat untuk bertanya, apa itu keadilan dalam sebuah algoritma? Kita bisa membangun teknologi hijau yang hebat, tapi kita butuh etika untuk bertanya, siapa yang harus menanggung bebannya dan siapa yang diuntungkan? Jadi, teknologi itu alatnya, tapi filsafatlah yang membantu kita memutuskan cara menggunakan alat itu dengan bijaksana. Peringatan dari pemikir Martha Nussbaum ini relevan banget. Kalau sistem pendidikan kita cuma fokus menciptakan pekerja yang efisien, yang jago secara teknis, tapi lupa melatih nalar etis dan empati mereka, kita sebenarnya sedang menciptakan masyarakat yang rapuh. Terampil sih iya, tapi buta secara moral. Dan itu resep untuk bencana.
Nah, semua ini membawa kita ke bagian terakhir, di mana kita akan coba merumuskan kembali apa sih arti dari praktis yang sesungguhnya. Jadi, apa sih manfaat nyata, manfaat praktis dari belajar filsafat? Ini dia, 3 hal utamanya. Pertama, kemampuan berpikir kritis di tengah lautan informasi dan hoax. Kedua, kejelasan konsep, jadi kita bisa mengambil keputusan yang solid, bukan yang asal-asalan. Dan ketiga, kepekaan etis, terutama saat kita punya kekuasaan. Ini adalah skill-skill paling praktis yang bisa kita miliki di abad ke-21. Gini deh, mesin bisa menghitung jauh lebih cepat dari kita. AI bisa memproses data jauh lebih banyak dari kita. Tapi, ada satu keunggulan manusia yang gak akan tergantikan, yaitu kebijaksanaan. Kemampuan untuk menilai, memahami konteks, melihat nuansa, dan bertindak dengan pertimbangan moral. Dan itulah otot yang dilatih oleh filsafat. Jadi, setelah semua pembahasan kita tadi, kita bisa lihat kalau pertarungan antara filsafat dan dunia praktis itu ternyata cuma salah paham. Mereka bukanlah dua kekuatan yang saling berlawanan. Sama sekali bukan. Justru filsafat adalah fondasinya. Fondasi yang memastikan semua tindakan praktis kita, semua efisiensi kita tetap manusiawi, adil, dan punya makna. Tanpa fondasi itu, kepraktisan bisa dengan sangat mudah berubah menjadi kekejaman dan kebutaan moral. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah filsafat masih relevan, tapi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita bisa bertahan di dunia yang makin kompleks ini tanpanya. Terima kasih banyak sudah menyimak.